Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di vlog saya, Sahril bin Sudirman atau Sahril Abdullah bin Sudirman. Alhamdulillah saya ada waktu lagi untuk duduk di sini dan menceritakan tentang Al-Quran yang kuno. Di mana teman-teman saya banyak mengatakan dia tidak merasa senang gitu dengan belajar Al-Quran itu, karena menurut dia Al-Quran itu hanya begitu-begitu saja. Itu benar itu. Nih, cap jempol 2. Itu adalah benar, dia itu tidak salah. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu pelajaran kuno dan dia begitu-begitu saja, itu jangan marah sama dia. Itu dia berkata benar, dia tidak berkata salah. Al-Quran ini kena kamera depan ya. Nanti kalau kawan-kawan ingin mengikuti pelajaran yang saya berikan ini sesuai dengan kadar ilmu saya, kawan-kawan itu harus membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan kemudian nanti memberikan tanda di dalam Al-Quran itu. Atau bisa jadi membuat stabilo gitu. Seperti ini. Jangan ayatnya, tapi terjemahannya saja. Terjemahannya saja itu yang di stabilo, kuning atau oranye gitu. Atau hijau, tergantung kesenangan selera. Kenapa harus seperti itu? Karena Al-Quran ini memang setiap hurufnya itu dijaga oleh 1000 malaikat per hurufnya. Kalau ini ada 1.000.000 huruf, berarti kalikan saja 1.000.000 kali 1000 malaikat yang menjaganya. Tapi yang harus kita ingat kembali itu bahwa kita ini ada musuh yang nyata yang disebut setan atau iblis. Kita tidak bisa terhindar dari makhluk yang itu. Makhluk gaib yang telah diberikan SK resmi oleh Allah kepada kita untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam. Jadi saya ini berbicara tentang manusia atau keturunan Nabi Adam. Tidak berbicara agama Islam, tidak berbicara Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan agama lainnya. Asalkan dia itu manusia, dia akan disesatkan oleh setan itu di atas dunia ini. Untuk dijadikan teman oleh iblis itu nanti di dalam neraka jahanam. Jadi agama itu, setiap agama itu, dia mengajarkan tentang surga dan juga tentang neraka. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa bingung memilih agama, silakan dipelajari agama-agama itu. Agama Kristen bagaimana caranya, agama Islam bagaimana caranya, agama Hindu bagaimana caranya, Buddha bagaimana caranya, Konghucu bagaimana caranya. Kalau kawan tinggal di luar negeri, banyak lagi agama di situ. Ada Yahudi, ada agama lagi yang nggak tahu saya itu. Ada agama Islam di sini. Di Indonesia ini yang sudah diberikan izin oleh pemerintah itu Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen. Kristen ada 2, Nasrani dan Protestan. Nah, di mana kawan ingin mengambil agama itu? Silakan dipelajari. Dan silakan diikuti ajaran, peraturan, dan aturan agama itu. Mereka itu memiliki kitab. Nah, kebetulan di sini saya beragama Islam, saya mengajarkan tentang agama Islam sesuai pengetahuan saya. Setiap orang yang memeluk agama Islam itu dia harus mempelajari kitab suci Al-Quran. Dan yang perlu kawan ketahui, di dalam kitab suci Al-Quran ini ada 3 kitab terdahulu yang sudah disaripatikan di sini, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi kalau ada orang lain membaca Al-Quran atau membaca kitab dia dan kemudian terdengar seperti Al-Quran, itu bukan penistaan agama. Karena memang dari Injil itu, Zabur itu, Taurat itu dimasukkan ke dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dibaca oleh orang-orang itu, karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang sudah disempurnakan. Maka dia disebut Al-Quran Nur Karim.
Agama Islam adalah agama yang sudah disempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Maka menjadilah dia agama Islam. Peraturan agama Islam kalau dipelajari memang agak sulit. Apa sebabnya? Agama Islam itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sebentar lagi bulan suci Ramadan dan harus berpuasa di bulan suci itu. Dan kalau orang itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu akan berdosa dan harus membayar denda sesuai dengan porsi makannya setiap hari. Di dalam Al-Quran itu disebut fidyah. Walaupun jarang Ustadz membahas tentang kajian fidyah ini, tapi berhubung ini bulan Sa'ban dan mau menempuh bulan suci Ramadan, saya sengaja untuk membuka ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema yang akan kita hadapi, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Harapan saya itu supaya kawan-kawan ke depan itu bisa memeluk Islam itu secara benar, secara kafah. Walaupun kita itu terus berjuang untuk benar gitu. Karena manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Setelah 200 tahun Nabi Muhammad itu meninggal dunia, Al-Quran ini dibikin oleh para sahabat. Jadilah dia seperti ini. Dan sampai sekarang, Al-Quran ini masih seperti ini. Tidak ada yang berubah. Tidak ada ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Jadi kalau ada kawan kita, saudara kita mengatakan Al-Quran itu pelajaran lama atau pelajaran kuno, jangan marah sama dia. Dia itu benar. Al-Fatihah ini dari dulu itu sampai sekarang tidak berubah. A-nya di sana, B-nya di situ, dan kemudian alif lam mimnya. Alif lam mimnya di situ juga. Habis Al-Fatihah, alif lam mim, surat kedua. Habis itu Ali Imran, habis itu An-Nisa. Itu tidak pernah dirubah. Tidak akan dipindahkan oleh siapapun yang ada di atas dunia ini. Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang menjaminnya. Jadi kalau kita belajar kepada Al-Quran ini, berarti kita telah belajar atau mempelajari sesuatu yang ada jaminannya dari Allah itu sendiri. Dan banyak Allah mengatakan di sini bahwa Al-Quran itu aku yang menjamin keaslian isinya, kata Allah. Seandainya Al-Quran ini ada salah isinya dan kemudian kita salah mempelajarinya, berarti Allah itu bertanggung jawab terhadap Al-Quran itu. Makanya kita harus hati-hati belajar Al-Quran. Kalau kawan itu dikasih orang bacaan atau amalan itu tulisannya Arab, itu harus tanya sama orang itu. Ini surat berapa, ayat berapa. Dan kalau itu tulisannya Arab doang, harus tanya kepada guru itu, apa terjemahan Indonesianya. Jadi kita itu harus belajar cerdas. Cerdas itu tidak ada hubungannya dengan sekolah tinggi. Jadi cerdas itu mau bertanya tentang kebenaran. Nah, jadi kalau kita mendapatkan amalan dari guru misalnya, tanya sama guru itu, apa artinya? Jangan-jangan itu dibikin sendiri. Karena orang yang pandai berbahasa Arab itu dia bisa menulis bahasa Arab sesuai dengan keinginan dia. Tapi itu tidak Al-Quran. Itu hanya tulisan Arab. Nah, setelah kita menanyakan kepada orang itu, kawan atau guru kita, apa arti ayat itu, kita kan pasti bisa baca karena dia dibikin seperti tulisan teks Indonesia Arab ini. Kita bisa baca, tapi kita kan nggak tahu artinya. Ini bagi yang tidak pandai memperjemahkan Arab ke Indonesia. Tapi kalau yang sekolah sekolah Al-Quran itu, Darul Quran atau Hafiz Quran, nah dia pasti bisa. Dia baca Al-Qurannya, dia tahu apa bahasa Indonesianya. Dia bisa tahu itu Al-Quran atau tidak. Nah, maksud saya ini seperti saya ini orang bodoh gitu. Jadi kalau saya melihat Arabnya seperti ini, saya ini artinya nggak tahu, terjemahannya nggak tahu. Akhirnya saya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, ada terjemahannya ini. Nah, yang saya coret ini hanya terjemahannya, bukan ayatnya. Untuk memberikan tanda, untuk saya mencari gampang di dalam Al-Quran itu tentang problem yang saya hadapi sehari-hari.
Nah, ketika bulan Sa'ban ini kita itu harus membersihkan diri untuk menempuh bulan suci Ramadan. Oke, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi kawan-kawan di rumah, jangan lupa membeli Al-Quran yang terjemahannya. Itu murah kok. Harga serokok 10 hari itu lebih mahal daripada Al-Quran. Lipstick itu ada yang 150.000 harganya. Al-Quran ada yang harganya 50.000 terjemahan. Nah, itu saking murahnya kitab suci Al-Quran itu yang dijadikan Allah sebagai petunjuk kita untuk menuju Shiratal Mustaqim itu. Jadi Shiratal Mustaqim itu bukan nanti setelah kita mati terus dia di antara surga itu diletakkan Tuhan jembatan, disebut itu jembatan Shiratal Mustaqim. Itu ide Ustadz untuk membuat orang itu rajin sholat, rajin mengaji. Besarnya katanya sebesar rambut, terus kemudian rambut ini dibelah 7 lagi. Sebesar bulu rambut ini saja kita itu tidak bisa menyeberang. Boro-boro mau dibelah 7 lagi. Nah, jadi belajar mengaji menggunakan logika. Shiratal Mustaqim itu adanya di dunia ini untuk menuju kepada Tuhan atau sisi Allah. Setiap orang yang beriman itu harus berpuasa di bulan Ramadan. Al-Qur'annya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Saya baca terjemahannya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini yang dipanggil Allah itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Itu harus diingat. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba lihat di Al-Quran kawan itu surat Al-Baqarah ayat 183. Sama enggak terjemahannya dengan Al-Quran saya? Nanti kita akan bahas antara Islam dan iman. Kemudian kita lanjut ayat 184. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain, berarti setelah Lebaran. Dan wajib, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, Jadi fidyah itu denda khusus dan wajib bagi orang-orang yang beriman yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Satu, melakukan perjalanan jauh, dan yang kedua sakit. Yaitu memberi fidyah itu, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kembali kepada iman kita masing-masing.
Kalau orang beriman itu tahu kata Allah, dia apa manfaat dari berpuasa itu, maka dia itu akan berjuang mati-matian untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Walaupun dia itu akan mati karena menahan haus dan lapar di bulan Ramadan itu. Ketika orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sakit dan dia terus menjalankan puasanya itu, maka dosanya itu diampuni oleh Allah secepat mungkin. Dan ketika dia mati di bulan Ramadan itu, maka dijamin oleh Allah tempat yang baik. Jadi kalau orang itu tidak mau berpuasa di bulan Ramadan itu, karena dengan alasan dokter nggak boleh Pak menyuruh saya berpuasa, saya harus makan obat 3 kali sehari, jadi tidak berpuasa. Nah, berarti orang itu masih takut mati. Orang yang takut mati itu tidak ingin bertemu dengan Allah, Tuhannya. Dia masih ingin hidup di atas dunia ini. Berarti cintanya kepada dunia ini masih kalah dengan cintanya kepada Allah. Mati itu lebih baik cepat daripada lama. Saya itu hanya minta satu kepada Allah. Jangan matikan saya dalam keadaan buruk, tapi matikan saya dalam keadaan baik. Kalau seandainya besok atau habis ini saya mati, meninggal dunia, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena mati itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ingin bertemu dengan para nabi dan rasul, harus mati. Ingin bertemu dengan Allah, harus mati. Selagi kita hidup di atas dunia ini, kita tidak akan menemui yang namanya rasul, yang namanya nabi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bertemu. Jadi fidyah itu memberi makan fakir miskin. Saya jelaskan lagi ya. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dengan alasan sakit atau di dalam perjalanan jauh, boleh dia itu tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Kalau Al-Quran yang bicara, berarti itu hukumnya wajib. Tidak dilakukan, itu akan menjadi dosa. Kalau Anda tidak berpuasa tahun lalu, 3, 4, atau 7 hari, dan sampai hari ini belum juga dibayar fidyahnya, berarti Anda telah memakan hak fakir miskin. Memasukkan hak fakir miskin ke dalam perut kita. Dan Nabi Muhammad mengatakan, orang yang memakan hak fakir miskin itu sama dengan menelan bara api neraka. Kita ini berbicara Al-Quran. Ketika seseorang itu mengetahui Al-Quran, isi Al-Quran, maka dia mendapatkan satu tugas wajib untuk menaati Al-Quran itu. Jika dia tidak menaati, maka dia akan dihukum Tuhan. Ada yang mengatakan laknatul Quran. Al-Quran itu melaknat orang yang sudah mengetahuinya, tapi kemudian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau orang itu berilmu, belajar Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkannya, hidupnya kemudian sengsara, menderita, penyakitnya banyak, itu jangan-jangan dia itu adalah orang yang terlaknat karena tidak mengamalkan isi Al-Quran setelah dia mengetahui dan mempelajarinya. Itulah sebabnya banyak orang tidak mau belajar Al-Quran karena takut dosa dan takut dilaknat. Tapi kalau ingin selamat di atas dunia ini, meniti jalan Shiratal Mustaqim menuju Allah yang satu itu, harus belajar Al-Quran. Tidak boleh tidak. Karena Al-Quran itulah yang dinyatakan oleh Allah petunjuk yang lurus. Dan di dalamnya tidak ada kesesatan sedikit pun. Dan kenapa engkau merasa ragu? Saya jelaskan kembali. Jadi orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan agar dia itu berpuasa selama 30 hari. Perempuan berpuasa selama 23 atau 24. Karena perempuan itu rata-rata mennya itu mungkin 7 hari. 30 dikurang 7 berarti 23 hari. 23 perempuan itu
kena hukum wajib berpuasa di bulan Ramadan kecuali yang sudah manifos. Nah, kalau orang perempuan itu tidak berpuasa selama 7 hari, maka dia harus mengganti puasanya itu di setelah Lebaran. Itulah kenapa setelah Lebaran itu ada puasa 6. Puasa 6 hari setelah Lebaran pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu gunanya untuk mengganti puasa-puasa yang tidak terlaksana di bulan Ramadan itu. Karena di sini dijelaskan Tuhan, jika orang itu tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain sebanyak dia tidak berpuasa itu. Berarti kita harus berpikir, berapa hari kita tidak berpuasa tahun bulan ini misalnya. 7 hari. Berarti harus siap mengganti puasa itu selama 7 hari setelah Ramadan. Dan bagi yang berat melaksanakannya, kata Allah, wajib membayar fidyah. Nah, silakan kawan-kawan cek, tanya diri sendiri, itu tahun kemarin berapa kali puasa menstruasinya itu tidak dibayar. Dibayar atau tidak. Nah, kalau tidak dibayar, maka bayarlah hari ini sebelum bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu harus dimasuki dalam keadaan suci dan bersih. Itulah yang disebut bulan suci Ramadan. Semua orang-orang beriman itu disuruh masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu setelah dia itu membersihkan dirinya. Itulah yang disebut nisfu Sa'ban, membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Atau kalau di Sumatera Barat itu ada istilah mandi balimau. Cari sungai atau air yang mengalir dan kemudian mandi di sana, baca doa-doa Al-Quran dan kemudian nyemplung ke sungai, mandi di sungai itu. Tujuannya menghanyutkan dosa-dosa yang dilakukan semenjak Lebaran kemarin sampai Sa'ban ini. Nah, mudah-mudahan dosanya itu hanyut di bawah air itu. Semakin besar air itu, maka semakin cepat dosa itu hanyut. Itu kaji syariatnya. Tapi yang hutang fidyah ini tidak bisa dihanyutkan di sungai itu. Karena dosa kepada Allah bisa diampuni oleh Allah. Sedangkan dosa kepada manusia tidak diampuni oleh Allah. Ya, jadi dosa itu tidak banyak, hanya 2 macam saja. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu disuruh berpuasa tidak mau. Berarti Anda sudah berdosa kepada Allah. Disuruh sholat tidak mau. Berarti Anda sudah berdosa kepada Allah. Sudah melebihi setan. Setan itu cuma satu kesalahannya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Diusir langsung dari surga itu. Anda sudah berapa kali tidak melakukan perintah Allah. Sholat tidak mau, puasa tidak mau, berzakat tidak mau. Nabi Adam itu tercampak dari surga itu karena melakukan satu kesalahan. Mengikuti ajakan istrinya untuk memakan buah kuldi. Dicampakkan Tuhan. Jadi kalau hidup itu sengsara, menderita, jangan-jangan Anda sudah dicampakkan Tuhan karena telah melakukan banyak kesalahan. Itu yang harus diingat dalam hidup kita itu bercermin kepada masa lalu, pada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, kepada setan, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Ayub. Ayub berapa tahun disakitkan Tuhan, tidak sembuh-sembuh. Karena Nabi Ayub itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali juga kepada Allah. Hanya itu perkataan Nabi Ayub itu ketika ternaknya mati, anak-anaknya mati, hartanya habis semua, dan kemudian datang pula penyakit yang parah ke dalam dirinya itu. Ambillah semua, kata Nabi Ayub, karena sesungguhnya yang ada pada diriku ini berasal dari dirimu. Jadi seolah-olah
Allah itu disalahkan oleh Nabi Ayub karena memberikan dia kemiskinan, kemelaratan, dan kemudian memberikan penyakit dalam waktu yang panjang. Anda harus berpikir, Allah itu tidak menzolimi ciptaannya walaupun sebesar zarah. Zarah itu tidak bisa dilihat dengan mata, saking halusnya. Nah, Ayub itu beranggapan Allah lah yang memberikan dia itu kemiskinan. Setelah dia berhasil menjadi orang nomor 3 terkaya mungkin di kota Mesir itu. Hampir separuh kota Mesir itu dia yang punya. Dan dia terkenal sebagai orang yang dermawan. Tidak pernah bertanya ketika orang datang ke rumah dia minta duit. Tidak pernah ditanya Nabi Ayub itu. Untuk apa duit ini? Bangun masjid, bangun musola misalnya. Di mana musolanya? Di mana daerahnya? Kalau orang sekarang kan begitu. Kalau ada orang datang ke rumah bawa brosur, tanyanya panjang lebar. Ngasih duit, itu pun sedikit. Nabi Ayub tidak mengenal itu. Orang datang ke rumah minta duit berapa, langsung dikasih sama dia. Langsung disuruh pergi cepat. Tidak dibiarkan orang itu berlama-lama di rumahnya. Mensegerakan. Memberikan pertolongan kepada orang itu di saat orang itu membutuhkan pertolongan. Nah, saking baiknya Nabi Ayub itu, setan tidak suka kepada dia. Kemudian setan itu bermunajat kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk memiskinkan Nabi Ayub itu. Setan mengatakan kepada Allah, "Hei Allah, Tuhanku, Ayub itu beriman kepadamu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, apa masih beriman juga?" Kata Allah, coba aja kamu tes. Apakah Ayub itu imannya bagus atau tidak? Akhirnya iblis itu mendapatkan izin dari Allah untuk memusnahkan semua harta benda Nabi Ayub itu. Tapi tetap saja Nabi Ayub itu beriman kepada Allah. Tidak goyah sedikit pun imannya. Dengan mengatakan segala miliknya itu milik Allah. Jika Allah mau mengambilnya, ambillah. No problem katanya. Anak istrinya pada mati semua. Akhirnya tumbuhlah penyakit di badannya itu yang disebabkan oleh setan tadi. Dan Nabi Ayub masih mengatakan bahwa penyakitnya itu pemberian Allah. Itu yang Allah itu tidak terima dan kemudian tidak menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub itu. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Itu hanya bisa kita percayai dengan iman. Karena tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan atau yang menceritakan sampai sekarang itu. Tidak ada bukti ilmiahnya, tidak ada. Jadi juga tidak bisa diceritakan secara ilmiah. Hanya bisa diyakini sebagai di dalam iman saja. Karena setiap orang yang beriman itu harus beriman kepada para nabi dan rasul. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah itu meletakkan doa Nabi Ayub. Ketika dia menyadari bahwa penyakitnya itu bukan dari Allah, tapi ternyata dari syaitan. Dan barulah kemudian Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah. Ani masani syaitonu binusbi wa azabi. Aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan penderitaan. Ingin tahu Al-Qurannya? Bentar, saya cari dulu. Jadi ini berkaitan dengan puasa tadi. Jadi ada beberapa ayat ini yang digabungkan untuk dalam rangka mensucikan diri itu tidak bisa dengan satu ayat. Tapi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang harus kita satukan dalam satu buah judul gitu. Saya akan mencari animasani yang saya katakan tadi. Nah, ini dia. Kalau kawan lagi megang Al-Quran nih, silakan cek Al-Qurannya. Surat Shad. Surat Shad itu surat 38. Ya, surat Shad, surat 38. Ayatnya ayat 41.
Jadi kalau Al-Quran ini saya ini palsu, berarti tidak cocok dengan Al-Quran yang ada sama kawan-kawan itu. Tapi kalau Al-Quran saya ini asli, berarti cocok. Sebab Al-Quran itu satu. Al-Quran itu hanya satu di Lauh Mahfuz. Letaknya di sana, bukan yang ini. Ini hanya duplikatnya saja. Al-Quran yang asli itu diletakkan Tuhan di Lauh Mahfuz. Dan hanya orang-orang yang disucikan oleh Allah yang bisa menyentuhnya nantinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disucikan oleh Allah. Kita tidak bisa mensucikan diri kita, tapi disucikan Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disucikan oleh Allah, sehingga nanti kita bisa menyentuh Al-Quran yang asli itu, yang terletak di Lauh Mahfuz. Itu juga Al-Quran yang menjelaskan. Kalau nggak salah di surat An-Nisa. Surat Shad, surat 83, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur abdana Ayyub iznaza rabbahu anni masani syaitonu binus biwa azab. Nah, itu bacaan ayatnya. Doanya itu dibaca dari anni masani syaitonu binus biwa azab. Baca doanya pendek sekali itu. Doa ini dibaca ketika kita mau mandi. Jadi mandi itu nggak boleh menyelonong-nyelonong aja. Biar jadi obat mandi itu, baca doa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya itu doa Nabi Ayub. Karena kita ini orang Islam, beriman kepada para Nabi dan Rasul. Dan para Nabi dan Rasul itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kisah mereka. Dan kita boleh mengambil doa mereka itu untuk kita pergunakan dalam ritual kita hidup. Ani masani syaitonu binus biwa azab. Pendek sekali doanya. Itu bisa dihafal. Kalau mandinya tiap hari baca doa, itu sebentar hafal. Terjemahan ayat 41-nya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Nah, jelas itu kan. Jadi Ayub itu setelah dia menyadari bahwa ternyata penyakitnya itu kesusahan dan penderitaan bencana yang dia derita itu, yang dia terima dari Allah, sapi ternaknya pada mati semua, anaknya ditempa reruntuhan, istrinya pada meninggalkan dia, ada yang meninggal dunia, hanya tinggal satu istrinya yang setia, yang berasal dari keturunan Nabi Nuh. Garis keturunannya itu berasal dari keturunan Nabi Nuh yang beriman, yang diselamatkan dari kapal waktu itu. Maka itulah istrinya satu-satunya yang setia sampai dia itu terbaring di tempat sampah itu, tidak bergerak sama sekali, seperti mayat yang hidup. Istrinya itu tetap setia menemani dia sampai kemudian dia itu menjual kepangan rambutnya itu untuk memberi makan Nabi Ayub itu. Walaupun dia itu sudah merasa Nabi Ayub itu sudah tidak tertolong lagi. Nabi Ayub itu orang yang paling parah sakitnya di atas dunia ini. Tidak ada lagi. Sampai bumi ini nanti dihancurkan Tuhan, tidak akan ada orang yang disakitkan Tuhan melebihi sakitnya Nabi Ayub. Contohnya begini. Nabi Ayub itu berdoa kepada Tuhan, ambillah seluruh tubuhku ini, tapi sisakan lidah dan hatiku untuk berzikir kepadamu. Karena pada saat itu belum ada perintah solat. Belum ada agama. Kita lanjutkan kembali. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu yang tersisa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, semua yang ada pada diriku ini adalah milikmu. Silakan kau ambil kembali.
dan sisakan lidah dan hatiku untuk berzikir kepadamu. Jadi setiap hari itu Nabi Ayub itu selalu berzikir kepada Allah. Tidak pernah goyah imannya itu walaupun dia itu sakit. Dan karena dia sakitnya itu parah, akhirnya terusir dari tempat tinggal dia itu, akhirnya diusir ke tempat pembuangan sampah. Di sebuah daerah yang terpencil yang tidak ada orangnya di situ. Nah, disitulah dia diletakkan oleh warga itu bersama istrinya. Dan setiap hari penyakitnya itu terus bertambah sampai semua kulitnya ini hancur, daging-dagingnya ini hancur, dan tulang-tulangnya itu terlihat karena dagingnya itu melapuk dan kemudian rontok. Dan belatung-belatung itu keluar masuk dari tubuhnya itu. Tubuhnya itu terbaring di sebuah atas daun-daun kurma mungkin ya. Karena itu digambarkan daun dan kemudian abu diletakkan di situ. Nah, di atas abu itulah Nabi Ayub itu ditidurkan istrinya. Karena dia tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa menggerakkan lidah dan hatinya sesuai yang dia minta kepada Tuhan. Sisakan lidah dan hatiku untuk bertasbih atau untuk berzikir kepadamu. Kemudian Allah itu mengabulkan doa Ayub. Dia terus bertasbih, tidak berdoa. Dan kemudian setelah itu istrinya berkata, "Hei Ayub, engkau ini kan seorang nabi. Apa salahnya kamu berdoa kepada Tuhan itu supaya kamu diberi kesembuhan?" Dan setelah itu Ayub itu berpikir dan kemudian dia itu berdoa kepada Tuhan. Apa kira-kira salah dan dosa yang aku perbuat sehingga aku menderita penyakit yang seperti ini? Maka dari tempat yang rendah itu terdengarlah suara Jibril, pasti ini yang mengasih tahu. Ingatlah Ayub, sesungguhnya di atas dunia ini kamu memiliki musuh yang nyata. Nah, setelah itu suara itu menghilang. Dan barulah kemudian Ayub itu berpikir, dia telah melupakan yang namanya setan itu. Baru dia berpikir ulang kembali, ternyata ini adalah programnya setan. Saya kemudian menjadi kaya, dan kemudian ternak saya dimatikan, dan harta benda dihabiskan, semuanya hilang begitu saja. Dan sampai kemudian Ayub itu menderita penyakit yang sangat parah. Di zaman sekarang, orang penyakit gula itu dari kakinya habis, diamputasi sampai dengkul, itu biasanya sudah meninggal dunia. Tidak ada yang sampai ke sini gulanya itu. Nah, penyakit Ayub itu mungkin dianggaplah penyakit gula karena dagingnya itu dibayangkan rontok. Orang yang rontok penyakitnya itu di zaman sekarang ini hanya penyakit gula. Luka tidak bisa sembuh, rontok habis, dipotong, habis lagi. Akhirnya tubuhnya itu hancur semua. Nah, orang sekarang tidak akan diberikan Tuhan penyakit seperti itu. Hanya itu kepada Nabi Ayub saja, karena Nabi itu dimasukkan ke dalam Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita, agar kita mengintrospeksi dan belajar tentang para mereka itu. Buat kenapa Nabi Ayub itu bisa sembuh kembali dia dari penyakitnya, apa rahasianya dan bagaimana cara doanya. Nah, inilah doanya itu. Surat 38 ayat 41. Ini adalah doa Nabi Ayub ketika dia itu menyadari bahwa bahwa penderitaan yang dia alami itu bukan dari Allah tapi dari setan. Setan itu mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan penyakit kepada Ayub. Dan setelah Ayub itu menyadari bahwa setan itulah musuhnya yang nyata, dan kemudian dia mengajukan doa kepada Tuhannya. Bunyi doanya itu, Ani masani syaitonu binus biwa azab. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan kepayahan dan bencana. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang hidup saat ini jasadnya utuh, tapi kelakuannya tidak utuh, nah berarti kawan harus tahu, itu adalah ulahnya setan. Setan itu bekerja siang dan malam bagaimana caranya supaya seorang hamba itu
berburuk sangka kepada Allah itu. Banyakkan orang yang berburuk sangka kepada Allah itu. Mati bapaknya, Allah disalahkan dia. Mati anaknya, Allah disalahkan dia. Sakit dia, Allah disalahkan dia. Allah ini yang ngasih saya. Allah ini yang memberikan saya. Nah, itu berarti Anda telah melakukan kesalahan, menyalahkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan itu harus melakukan mandi taubat. Mandi, habis itu solat taubat. Karena telah berburuk sangka kepada Allah. Dari surat 38 ini kita baca yang di bawahnya. 41 itu artinya dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Kawan tandain itu Al-Qur'annya. Stabilo. Nah, kemudian lihat lagi ayat yang 42. Setelah Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah itu, Ani masani syaitonu binus biwazab, Ani masani syaitonu binus biwazab, Ani masani syaitonu binus biwazab. Dia menjadikan doanya itu zikir. Berzikir terus dia siang dan malam. Sampai hari ke-39. Dan di hari ke-40 Allah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril di ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Jibril itu datang kepada Ayub. Ini terkesan dongeng ya, tapi ini harus dipercaya secara iman. Jadi Jibril itu mendengarkan suara Ayub itu mendengarkan suara Jibril, hai Ayub, aku membawa wahyu atau kabar dari Tuhanmu. Bangunlah dan hentakkanlah kakimu. Sesungguhnya di bawah tempat kamu berbaring itu ada mata air. Dan minumlah dengan air itu dan mandilah dengan air itu. Kata Jibril kepada Ayub. Nabi Ayub itu mengatakan, hei Jibril, kepalamu taruh di mana? Saya ini jangankan untuk bangun, jangankan untuk berbaring, jangankan untuk menghentakkan kaki, menggeser satu posisi jarinya saja, dia tidak bisa. Jangankan bangun dan menghentakkan kakinya sesuai dengan firman Tuhan tadi. Tapi menggerakkan jari-jarinya saja itu tidak bisa. Kenapa? Karena jari-jarinya ini sudah habis dagingnya. Yang tinggal itu hanya urat-uratnya saja. Pernah lihat film zombie? Mungkin begitu kira-kira. Hancur semua tubuhnya ini. Bagaimana mau menggerakkan tangannya? Bagaimana mau bangun? Ayub itu marah-marah kepada malaikat Jibril itu. Kamu harus ngomong pakai kepala katanya. Dengan kondisi saya ini, saya tidak akan mungkin bangun, apalagi menghentakkan kaki. Tapi kata Jibril, itu firman Tuhanmu. Tuhanmu hanya menyampaikan itu kepadaku dan aku menyampaikannya kepadamu. Selanjutnya, terserah engkau. Jibril itu menghilang lagi suaranya itu. Dan terus Ayub itu berusaha. Pagi, siang, malam tuh. Dia berusaha terus menggerakkan jari jemarinya itu. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk merubah nasibnya, maka Allah akan membantu untuk merubahnya. Nah, dengan adanya firman Jibril tadi, firman Allah yang disampaikan oleh Jibril tadi, Ayub itu berusaha. Sambil berdoa, ani masani syaitonu binus biwazab, ani masani syaitonu binus biwazab. Dia terus berusaha menggerakkan jari-jarinya itu. Sampai kemudian dia mendapatkan rasa bahwa jarinya itu sudah mulai digerakkan.
bisa bergerak. Dan akhirnya dia menggerakkan seluruh tubuhnya itu. Di sisi lain, istrinya sudah lagi tidak diterima oleh orang Mesir itu, karena orang Mesir itu mengetahui Ayub itu memiliki penyakit yang bisa menular. Jadi istrinya tidak diterima lagi bekerja sebagai pembantu, nyuci piring apa segala macam di daerah-daerah orang-orang kaya di situ. Nah, akhirnya jalan akhir yang diambil oleh istrinya itu dia memotong rambutnya dan kemudian menjualnya. Kemudian dia pakai kerudung. Nah, dengan uang itulah dia kemudian terus setiap hari memberikannya kepada Ayub itu makan dan minumnya. Ya, terutama bahan makan orang di situ itu air. Setiap hari begitu. Sampailah hari ke-40 hari. 40 hari Nabi Ayub itu terus berusaha menggerakkan badannya. Kemudian dia bangun dalam keadaan tidak utuh badannya itu dia bangun. Dan barulah dia kemudian menghentak-hentakkan kakinya. Dan dari hentakan kakinya itu menyemburlah air yang jernih. Dan sesuai perintah malaikat tadi itu, ambillah air itu untuk mandi dan ambillah air itu untuk minum. Jadi kesimpulannya, kalau mau mandi, kalau mau minum, bacalah doanya Nabi Ayub itu. Surat 38 ayat 41. Keterangannya di ayat 42. Saya kira ini penjelasan saya ini cukup jelas. Tapi kalau belum jelas, silakan diulang lagi, putar videonya. Jadi doa itu dipakai terus buat mandi dan buat minum. Kalau saya memakai itu. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani masani syaitonu binusbi wa azabi. Jadi biar tidak kelihatan aneh sama orang, ya biarpun kita membaca huruf Al-Quran, tapi orang sekarang itu suka kepo gitu. Jadi saya mengambil air ini, sebelum saya mengambil air itu saya sudah membacakan doa dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani masani yaduru anta murrahimin, atau ani masani syaitonu binusbi wa azab. Setelah saya selesai membaca doa itu, baru saya ambil airnya, baru saya... Jadi tidak terkesan sebagai orang yang aneh. Karena di zaman sekarang ini serba susah. Kita baca bismillah kencang aja, orang itu langsung bisik-bisik. Karena Al-Quran itu dijadikan pajangan, bukan buat pelajaran. Jadi saya ini membangkitkan inspirasi kawan-kawan untuk kembali belajar Al-Quran yang kuno itu. Al-Quran yang tidak pernah berubah-ubah. Nah, itulah dia. Ternyata di dalamnya itu menyimpan jutaan ilmu untuk keselamatan kita. Dan di ayat 43 penjelasannya lagi. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Nah, ini bukan kata saya. Tapi Anda bisa lihat sendiri nanti, kata kawan-kawan, bisa lihat sendiri nanti di Al-Qur'annya masing-masing. Di ayat 43 itu Allah mengatakan, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Nah, jadi agama itu untuk orang yang berpikir secara sehat. Bukan orang yang berpikir saja. Orang berpikir dengan orang yang berpikiran sehat itu tidak sama. Orang yang berakal dengan orang yang berakal sehat, nah itu tidak sama. Jadi hanya orang yang berakal sehat atau orang yang berpikiran sehat yang mau mengambil hikmah atau pelajaran dari Al-Quran ini. Kalau orang itu hanya sekedar berpikir saja, tapi cara berpikirnya itu tidak sehat, maka dia tidak akan mengambil hikmah di dalam Al-Quran. Diajarkan pun dia tidak mau.
boro-boro mau belajar. Diajarkan saja dia tidak mau. Itu menandakan akalnya tidak sehat. Bukan gila. Kalau gila itu hilang akal. Di ayat 44. Kita lanjutkan saja ayat 44. Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seseorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Dia sungguh taat kepada Allah. Jadi ayat ini turun karena Nabi Ayub itu mengetahui istrinya membawa makan dan minum setiap hari, tapi istrinya itu mengatakan tidak ada satupun orang Mesir lagi yang mau menerima dia bekerja. Tidak ada job pekerjaan lagi. Tidak ada cuci piring dan cuci pakaian atau cuci peralatan lainnya yang bisa mendatangkan upah kepada dia untuk diberikan kepada Ayub sebagai makan dan minumnya setiap hari. Dan Ayub itu berpikir, dari mana kamu mendapatkan uang untuk memberi makan dan minum saya kalau kamu tidak bekerja? Nah, wajar kan seorang laki-laki memiliki kecurigaan kepada istrinya yang selalu memberikan makan dan minum sedangkan dia mengaku tidak bekerja. Akhirnya istrinya itu membuka kepalanya. Nampaklah kepala botak. Sudah botak rambutnya ini, tidak ada rambut lagi di situ. Mungkin sepanjang rambut saya inilah tinggal nih. Karena sudah digunting dan dijual kepada orang-orang yang di istana itu atau di kota Mesir itu untuk dijadikan sanggul. Dan Nabi Ayub itu marah kepada istrinya. Saya nanti kalau sembuh akan saya cambuk kamu 100 kali. Karena telah menjual pemberian Allah itu hanya untuk sejengkal perut. Dan setelah Nabi Ayub itu mandi dan kemudian dia setelah dia menghentakkan kakinya itu ke tanah dan keluarlah air yang jernih, dia mengambil air itu untuk mandi dan minum. Akhirnya di tempat dia terbaring tadinya itu menjadilah sebuah kolam. Nabi Ayub itu tercemplung ke dalam kolam itu. Tanpa dia sadari, dia menggapai-gapai untuk ke pinggir. Setelah sampai di pinggir, dia duduk di pinggir itu, sungai itu. Pinggir kolam itu, yang sudah menggenang airnya. Itu belum bersih kolamnya, masih kotor, karena itu tempat pembuangan sampah. Dan Ayub itu terengah-engah duduk di pinggir kolam itu. Barulah kemudian istrinya datang. Istrinya itu bertanya, "Hai anak muda, apakah kamu melihat ada seorang laki-laki tua yang terbaring di situ? Aku khawatir dia itu dimakan serigala atau binatang buas lainnya." Nabi Ayub itu bingung dia. "Hai istriku, ini aku, Ayub, suamimu." Apa kata istrinya? Anak muda, mata saya ini masih normal. Jangan kamu mengada-ngada sesuatu yang tidak pantas. Saya itu mengenal suami saya itu. Dan dia bukan engkau. Dia itu sakit dan terbaring tadi di sana dalam keadaan tidak berdaya. Apakah kamu melihatnya? Atau mungkin dia sudah diambil oleh binatang buas? Tapi Ayub mengatakan, "Hai istriku, sesungguhnya ini adalah aku, suamimu." Istrinya tetap tidak percaya. "Duduk kamu di sini, saya mau bercerita." Dan kemudian Ayub itu menceritakan doanya itu kepada Tuhan. Dan dia juga menceritakan tentang kedatangan Jibril itu. Dan kemudian dia menceritakan juga tentang usahanya menggerak-gerakkan jarinya itu untuk bangun, bangkit dan menghentakkan kakinya ke tanah. Barulah kemudian dia itu berhasil menghantam tanah itu, tersemburlah air di situ dan air itu kemudian meluas menggenang di situ dan kemudian Ayub itu terjatuh ke dalam kolam itu dan dia menggapai untuk ke pinggir dan akhirnya duduk dia di pinggir kolam itu. Barulah istrinya datang. "Apa yang aneh pada diri saya?" kata Ayub. Istrinya mengatakan, "Bercerminlah engkau." Kemudian Nabi Ayub itu melihat ke dalam air yang sudah mulai tenang itu.
Oh, ternyata dia sudah kembali utuh seperti semula. Tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya itu sembuh secara tiba-tiba. Disembuhkan oleh Allah. Nah, itulah keajaiban sumur Nabi Ayub itu. Sekarang sudah ditutup, tidak boleh orang lewat ke sana lagi. Ada teman sudah ditutup. Karena orang sekarang itu gampang musyriknya. Apa saja yang berbau mistik itu dia jadikan jimat. Batu pun diambil. Jabar Rahmah itu diambil batunya dibawa pulang, masukin kantong. Dia bilang nih buat jimat keberuntungan. Jadi susah menghindarkan manusia itu dari kemusyrikan. Akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup tempat-tempat bersejarah itu untuk menghindari kemusyrikan. Jadi dari kisah Nabi Ayub itu kita mengambil kesimpulan. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan hasilnya itu tidak ada yang spontan, tidak ada yang instan. Harus berusaha dulu dengan gigih. Bayangkan saja Ayub itu disuruh menghantamkan kakinya, sedangkan kondisi dia itu tidak memungkinkan untuk bangun. Tapi Allah memerintahkannya. Nah, untuk mendapatkan hantaman itu ya dia harus berusaha sendiri untuk bangun. Barulah kemudian dapat hasil. Jadi hasil itu harus ada korbannya, harus ada perjuangannya, harus ada yang kita korbankan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan penyakit-penyakit yang diberikan oleh setan tadi itu. Nah, kalau di zaman sekarang versinya diganti. Tidak lagi penyakit seperti itu. Tapi penyakit malas. Penyakit sombong. Penyakit iri. Penyakit dengki. Nah, itulah penyakit sekarang ini yang sudah diganti versinya oleh Tuhan kepada kita. Sakit hati, busuk hati, iri, dengki, mulut keluar tidak dijaga, apakah itu menyakiti orang atau tidak. Tangan kita main bat-bot sembarangan, akhirnya orang kena penyakit patah tulang apa segala macam, dilepuk orang, dipukul orang. Nah, akhirnya itulah penyakit yang harus kita hilangkan di dalam diri kita itu. Dan itu penyakit semua itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Allah memberikan izin kepada setan itu untuk menyesatkan kita supaya nanti menjadi temannya di dalam neraka jahanam. Oke, kisah Ayub saya rasa cukup di sini. Sampai gitu ya. Ini berhubung saya ada waktu lebih dari 2 jam. Ini kita akan selesaikan ini. Jadi setelah mandi, setelah kita ini mengadakan muasabah atau introspeksi diri, apa kesalahan kita ini, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kok saya jadi sholatnya malas, puasanya malas, mengaji malas gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu, majelis taklim itu malas gitu. Maunya berjudi, maunya berzina, main-main, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti Anda telah disesatkan oleh setan itu. Nah, harus berpikir kita setiap hari bagaimana caranya kembali ke ihdinas siratal mustaqim itu, ke jalan-jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Tuhan, para nabi dan rasul. Itulah orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat sehingga dia itu berjalan di jalan yang lurus. Kita berdoa kepada Allah supaya kita itu juga mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berjalan di jalan yang lurus itu. Setelah kita menyadari, mengecek, mengintrospeksi kesalahan kita, barulah kemudian kita itu melakukan sholat tobat. Ini Al-Qurannya sudah saya siapkan. Di Al-Quran itu yang menjelaskan tentang tobat yang diterima oleh Allah itu surat Al-Baqarah ayat 160. Nah, silakan ditandain Al-Qur'annya di situ. Surat Al-Baqarah ayat 160. Saya bacakan tafsirnya. Kecuali mereka yang telah bertobat
mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi di ayat 160 ini, Allah akan menerima tobat seseorang apabila orang itu menceritakan dosa apa yang dia perbuat. Nah, kalau selama ini kawan-kawan itu bertobat saja kepada Allah, beristighfar 1000 kali, beristighfar 100 kali, itu tidak diampuni Tuhan dosanya, kalau tidak menceritakan dosa apa yang Anda perbuat. Contohnya seperti ini. Setelah kita mandi, baca doa, minum air putih, baca doa Nabi Ayub, dan kemudian menggelar sejadah, menghadap kiblat, duduk di atas sejadah, dan kemudian mendiamkan diri. Tenang. Begini juga boleh lah, begini juga boleh. Tenang, begini juga boleh. Pokoknya intinya tafakur, diam. Cari waktu yang sunyi, yang tenang. Kalau di rumah orang pada pergi semua, nah itu kesempatan bagus. Tobat itu tidak ada syaratnya. Yang tidak boleh itu solat sunnah itu habis solat subuh dan habis solat asar. Selainnya boleh. Solat tobat itu 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Tergantung kita masing-masing. Ayat yang pertamanya surat Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kafirun. Kenapa surat Al-Kafirun? Karena Anda telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti sudah kafir. Jadi untuk kembali kepada Allah, kita harus mengakui bahwa kita itu sudah mengkafirkan diri kita karena tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau surat Al-Kafirun tidak hafal, ya surat An-Nas atau surat Al-Falaq, nggak apa-apa. Cari ayat yang paling mudah. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Yang pendek-pendek saja. Dan baca arti dari ayat itu, supaya kita jelas mengajukan permohonan kita kepada Allah di dalam solat itu. Jangan berdoa setelah solat. Yang benar itu berdoa di dalam solat, jangan sesudah solat. Sebab orang yang solat itu adalah orang yang isra, mi'raj, dan berhadapan langsung dengan Allah. Tapi orang yang sudah selesai solat, berarti dia sudah pulang, sudah tidak lagi di hadapan Allah. Nah, kalau ingin pintar, berdoalah di saat solat, di saat kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita akan kaji itu nanti. Jadi di sini maksudnya di surat Al-Baqarah ini ayat 160 ini, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi sebesar langit dan sebesar bumi dosa orang itu, kata Allah, aku mengampuni dosa orang itu. Dengan syarat ceritakan dan lakukan perbaikan. Jangan habis bertobat berbuat lagi yang seperti itu. Kalau mau berlaku maksiat, bermaksiatlah dulu sepuas-puasnya. Jika Anda meyakini Anda itu tidak akan mati besok hari. Berbuat maksiatlah, tidak solat silakan, tidak mengaji, tidak puasa silakan. Tapi bisakah kita menjamin kita itu masih hidup besok? Kan tidak. Jadi kata Allah itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa atau kesalahan hari ini, maka langsung bertobat hari itu juga. Karena dikhawatirkan besok Anda meninggal dunia. Nah, kalau hari ini berlaku dosa, tidak bertobat langsung, besok mati. Berarti Anda mati dalam keadaan berdosa. Jadi kalau hari ini melakukan kesalahan, hari ini juga langsung melakukan solat tobat kepada Allah. Jika besok pagi mati, berarti Anda mati sebagai orang yang sudah bertobat. Salah satu dosa yang harus diceritakan kepada Tuhan di dalam solat tobat itu, setelah kita mandi, setelah kita minum, setelah kita duduk di atas sejadah, menggelar sejadah, dan kemudian berbicara kepada Tuhan. Ya boleh begini, serah. Ya Allah ya Tuhanku, semenjak akil balik sampai saat ini, saya tidak pernah melaksanakan solat 5 waktu itu dengan benar. Dan saya juga tidak mengerti apa isi dari arti solat itu. Dan saya akan berusaha untuk mencari tahu apa arti dari solat-solat itu. Saya akan berjanji belajar ilmu agama atau mempelajari solat itu.
Tolong ya Allah, bukakan pintu tobat untuk saya. Tolong ampuni dosa-dosa solat yang telah saya tinggalkan dengan sengaja. Nah, di sini jelas Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kalau kita sudah menceritakan dosa kita itu kepada Allah, maka Allah itu menerima tobat kita itu. Setelah dosa tobat solat kita itu kita ceritakan kepada Tuhan, ceritakan lagi, ya Allah ya Tuhan, semenjak akil balik saya ini diwajibkan berpuasa sebagai orang beriman. Tapi kadang saya berpuasa, kadang saya tidak berpuasa. Tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah saya lakukan dengan sengaja karena saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang dimana Engkau mewajibkan aku untuk berpuasa, tapi aku tidak melaksanakannya. Tolong ya Allah, ampuni saya, bukakan pintu tobat saya, terimalah tobat saya ini, ampunilah dosa-dosa puasa saya itu, dan saya berjanji akan membayar fidyah puasa-puasa itu. 2. Dan yang kemudian dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi itu bisa jadi seorang laki-laki itu pergi keluar di kota, atau dia mungkin sengaja berzina, melacur, atau minum minuman keras, atau berjudi, dan itu harus diceritakan kepada Allah kalau ingin bertobat kepada Allah. Ya Allah Tuhan, saya pernah berzina, pernah berjudi, pernah minum minuman keras, sedangkan saya tahu itu adalah perbuatan yang kamu haramkan, dan tolong ya Allah ampuni dosa-dosa saya tentang perilaku buruk saya itu, dan saya berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Nah, setelah itu dosa apa lagi yang kita ingat? Dulu pernah mencuri barang si Anu, pernah memukul si Anu, pernah menyakiti si Anu. Itu harus dimintakan juga ampunannya kepada Tuhan. Karena saya telah menzolimi orang lain dengan tangan saya sendiri. Nah, itu sampean bisa ingat sendiri siapa saja ya orang yang dulu pernah dibully, pernah dizolimi gitu. Mungkin di waktu sekolah dulu suka ngebully orang. Nah, itu harus diceritakan kepada Tuhan, baru dosa itu diampuni Tuhan. Tapi kalau tidak diceritakan, maka Tuhan tidak mau mengampuninya. Ini Al-Quran 160 surat Al-Baqarah yang menjelaskan. Bisa lihat sendiri nanti Al-Qurannya di rumah. Oke, itu tentang bagaimana caranya sholat tobat, dan Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tobat. Nah, sekarang kita kembali dari 160 ini. Tadi dari surat Ayub pindah ke Al-Baqarah, dan sekarang kita pindah lagi ke surat puasa. Karena di dalam tadi saya menceritakan dosa sholat dan dosa puasa. Surat puasa itu surat Al-Baqarah ayat 183. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang fakir miskin. Nah, ini kita akan bahas tentang fakir dan miskin itu tidak sama. Nah, fakir, miskin, dia itu berbeda. Jika kawan itu tidak berpuasa, silakan dihitung berapa hari dia kawan itu tidak berpuasa. Saya mau cari kalkulator. Nggak ada lagi. Oh, ini dia. Kalkulator. Sekarang misal umur kawan itu 40 tahun. 40 tahun, berapa baliknya dulu? Akil baliknya itu berapa? Kalau perempuan mungkin 13, kalau laki-laki mungkin umur 15. Taruhlah umur 15 tahun dulu akil balik. Semenjak akil balik itu, kawan itu sudah diwajibkan berpuasa dan sholat. Kalau tidak, akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Kalau tidak berpuasa dari akil balik itu sampai sekarang, atau puasanya itu tidak jelas, atau sholatnya tidak jelas, maka boleh dianggap saja semenjak akil balik itu sampai saat ini tidak berpuasa. Kalau saya dulu menghitungnya seperti itu, karena saya ini bodoh, sholat nggak ngerti, ngaji nggak ngerti, saya kemudian menghitungnya
dari akil balik umur 15 tahun. 40 tahun dikurang 15 tahun. Dapatlah 25 tahun. 25 tahun saya tidak berpuasa dikalikan 30 hari. 25 dikali 30 hari atau 29 hari. Ketemulah angkanya 750 hari saya tidak berpuasa. Saya anggap saja begitu karena saya ingin mensucikan diri saya dari fidyah tadi itu, fidyah yang tidak terbayar. Nah, dulu makan saya itu 3.000, mungkin 4.000, sekarang mungkin 20.000 atau 7.000. Dulu kan harga makan itu satu orang fakir miskin itu kan tidak sama. Jadi saya mengambil angka tengah saja, 7.000 rupiah. Sama dengan 7.750.000. Itulah utang fidyah yang harus saya bayar. Karena saya telah melakukan tidak berpuasa semenjak akil balik sampai umur 40 tahun. Ini kalau dikalikan 7.000. Kalau mau dikalikan 10.000 ya silakan, tergantung kemampuan kita masing-masing. Allah itu tidak pernah memaksa seseorang yang ingin kembali kepada jalan yang lurus itu. Berapa kesanggupan kita itu mengganti fidyah itu. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sesuai dengan porsi makan kita. Kalau kita makannya pakai telur, berarti harus ganti pakai telur nanti sore. Kalau pakai ayam, gantinya pakai ayam. Kalau orang kampung kan biasanya makan ikan teri, tempe sedikit, tahu sedikit. Itu mungkin kalau dirupiahkan, itu hanya 6.000 atau 5.000 rupiah. Nah, ini karena kita ada niat baik untuk memperbaiki diri. Nah, kita mengkalikan berapa fidyah itu mau dibayar. Nah, kalau ingat tahun kemarin 7, tahun kemarin 5, tahun kemarinnya 3, tahun kemarinnya 6, tahun kemarinnya lagi ada 10 hari. Silakan dihitung sendiri dengan kalkulator itu. Tahun kemarin 5, tahun kemarin 7, tahun kemarin 8, tahun kemarin 3 kali saya tidak berpuasa, tahun kemarinnya lagi segini. Nah, kalau bisa mengingat sampai akhir balik itu bagus. Ini kalau yang ada yang batal ya. Ini bukan semuanya, tapi bagi yang batal, hak fakir miskin yang sudah di dalam perut kita ini mau kita keluarkan lagi. Jangan sampai tubuh kita ini dikotori oleh hak fakir miskin yang telah kita makan. Kalau tahun kemarin itu kawan itu tidak berpuasa 7 hari dan kemudian tidak mengganti puasanya itu setelah Ramadan, berarti sampai sekarang kawan itu berhutang fidyah selama 7 hari, yaitu memberi satu fakir miskin per harinya. Dikali 7 berarti 7 kali. Memberi makan fakir miskin sesuai selera makan Anda. Nah, kalau selera makan kawan itu 15.000 pakai ayam, pakai telur, kalau pakai ayam 23.000, berarti harus menggantinya 7 kali 23.000 atau 7 kali 25.000. Duitnya itu harus diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada anak yatim, tidak boleh kepada masjid. Tapi boleh diberikan kepada masjid nanti setelah bulan suci Ramadan. Itu kan ada orang berbuka puasa di masjid. Itu ada musafir, orang-orang lewat, orang-orang fakir. Itu banyak yang sengaja berbuka di masjid-masjid itu karena dia tidak memiliki kemampuan atau duafa mungkin. Nah, itu boleh uang itu nanti dibayarkan ke masjid itu dalam bentuk makanan. Atau mungkin beli nasi padang 7 bungkus, kemudian diserahkan ke masjid itu untuk buka bersama atau sahur bersama. Niatkan membayar fidyah yang sudah dilakukan. Berapa totalnya? Itu harus dibayarkan secara penuh. Dan jangan sampai di bulan puasa ini tidak berpuasa lagi dalam keadaan berhutang. Kalau hari ini tidak berpuasa mungkin dengan alasan tertentu, maka nanti sore harus langsung dibelikan nasi bungkus itu, kemudian diserahkan kepada fakir miskin atau masjid terdekat, musola terdekat, karena di sana itu banyak orang yang melakukan buka bersama.
Sekarang saya akan ceritakan bagaimana perbedaan fakir dan miskin. Orang miskin itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Itu namanya orang miskin. Misalnya orang-orang tua yang kerjanya sudah di rumah, pensiun total, tidak ada lagi uang masuk dari dia. Nah, itu berarti dia itu orang miskin. Bukan orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Assalamualaikum. Pakainya baju jelek-jelek semua. Kadang luka di sini, tambal pakai perban. Nengkak-nengkak jalannya. Itu bukan orang miskin. Itu profesi ala miskin. Untuk mendapatkan partisipasi atau rasa kasihan dari orang lain. Itu namanya profesi. Itu bukan orang miskin. Itu profesi orang terlihat miskin biar mendapatkan kasihan dari orang lain. Nah, orang miskin yang asli itu orang yang tidak memiliki penghasilan. Misalnya ada tetangga kita sudah tua, dia tidak bekerja lagi. Nah, maka orang itu boleh dikasih uang fidyah kita itu. Karena dia memasuki kategori sebagai orang fakir, orang yang tidak bekerja. Seorang pemuda tamatan kuliah, di rumah saja, nggak ada duit, buat merokok aja nggak ada duit. Nah, boleh kita berikan kepada dia. Kenapa boleh? Karena dia itu posisinya masih miskin, tidak bekerja. Bahkan untuk merokok saja dia tidak punya duit. Berarti status dia pada saat itu masuk ke dalam golongan orang miskin. Nah, bagaimana dengan orang yang fakir? Orang fakir itu seperti seorang kepala rumah tangga, dia bekerja. Bekerja apa saja gitu, mau jadi dia kuli panggul atau mungkin bekerja tukang atau mungkin bekerja penyodok pasir. Penghasilan yang dia peroleh itu kurang dari kebutuhan biaya rumahnya. Biaya rumahnya itu sehari 120.000, sedangkan penghasilan dia bekerja itu hanya 90.000 atau 80.000. Atau seorang pedagang asongan atau pedagang keliling semacam itu menghasilkan sehari hanya 60.000, 70.000, ada yang 100.000, sedangkan kebutuhan dia di rumah itu 130.000. Berarti dia itu termasuk ke dalam golongan orang yang fakir. Orang yang kurang pendapatannya itu dari kebutuhan dia. Nah, orang yang seperti itu boleh kita berikan duit fidyah kepada mereka. Karena mereka termasuk golongan fakir dan ke golongan orang miskin. Jadi ketika kita memberikan uang zakat, uang infak, uang sedekah, uang fidyah, uang nazar kepada orang-orang fakir dan miskin itu harus teliti dan hati-hati. Jangan sampai kita tuh salah memberi, salah mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau orang yang meminta-minta di pinggir jalan itu orang yang berprofesi sebagai orang miskin untuk mendapatkan perhatian atau partisipasi dari kita. Itu boleh juga diberikan, tapi tidak dalam kadar yang banyak. Karena mereka itu profesi. Nah, kalau ada tetangga kita yang seperti itu, memang benar adanya dia itu seorang yang tidak mampu, nah, maka kita boleh memberikan uang fidyah itu kepada dia secara full. Berapa terhitung duitnya tadi itu? 7.550.000 misalnya. Nah, boleh langsung diberikan kepada orang itu. Mungkin kontrak rumahnya 2-3 bulan tidak dibayar. Anaknya dikeluarkan dari tempat mengaji karena tidak ada duit buat bayar bulanan. Dikeluarkan dari sekolah karena mungkin tidak punya buku, tidak punya sepatu untuk beli perlengkapan dia. Nah, orang seperti itu kalau dia ada di dalam lingkungan 40 rumah kita, berarti itu kita wajib memberikan bantuan kepada dia. Nah, berhubung kita itu berhutang fidyah, maka utang fidyah dulu yang dikeluarkan. Jangan bersedekah dulu. Jadi di dalam aturan agama itu hutang dulu bayar.
baru kemudian membayar zakat. Zakat itu gunanya mensucikan duit yang kita terima setiap hari dari Tuhan itu. Kalau duit diterima hari ini 100.000, berarti 2.500 punya orang. Ini kalau menurut hitungan ulama 2,5%. Kalau hitung Al-Qurannya tidak ada. Sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu, berikan kepada orang lain. Patah dua. Separuh punya kita, separuh punya orang lain. Tapi jarang orang yang mampu seperti itu. Akhirnya diambillah kesepakatan oleh ulama 2,5% dari penghasilan kita setiap hari itu hak orang lain di dalamnya. Jadi kalau kawan itu punya penghasilan, mau bersedekah, mau berzakat, mau berhimpak, jangan belagu dulu. Introspeksi diri. Ada nggak puasa itu yang ditinggalkan? Ada nggak puasa itu yang tidak dilaksanakan? Kalau ada, berarti sampean itu punya hutang fidyah, memakan hak fakir miskin, memasukkan bara neraka ke dalam perut Anda. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan itu dulu yang dibereskan. Bereskan dulu hutang-hutang fidyahnya itu. Nah, setelah uang utang fidyahnya itu selesai, ketemu hitungannya, baru kemudian dihitung lagi berapa harta yang dimiliki. Dan dikeluarkan 2,5% dari harta itu untuk bayar zakat. Itu baru membersihkan harta. Setelah harta itu dibersihkan, diambil lagi 2,5% lagi mungkin. Kalau mau, kalau nggak mau ya 40% atau 10%, terserah. Namanya infak. Infak itu gunanya menutupi kekurangan zakat, dan kalau dia berlebih menurut hitungan Tuhan, maka dia akan lari ke sedekah. Itu gunanya infak. Nah, setelah kita berzakat, sudah berinfak, dan kemudian harta kita ini berarti itu sudah dibersihkan. Dan kemudian kita ambil lagi 2,5% lagi, kemudian kita keluarkan lagi, itu namanya sedekah. Jadi jangan main sedekah saja. Ini sedekah 100 juta, sedekah 50 juta. Waktu Akil balik dulu, umur 17-18 tahun, tidak pernah berpuasa. Sampai sekarang dosanya itu masih di sana. Masih di badan kawan itu, masih memakan hak fakir miskin. Bayar dulu itu. Baru kemudian bersedekah. Biar normal gitu tubuhnya itu. Karena memakan hak fakir miskin itu tidak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Asalkan orang itu beriman dan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, maka dia memakan hak fakir miskin. Apalagi kalau dia itu tidak membayarnya atau tidak menggantinya puasa itu setelah Ramadan, setelah Lebaran. Orang kalau sudah Lebaran kan sudah lupa semua, happy. Makan rendang ke sana, sana makan rendang, sana makan ikan. Nggak ada lagi. Habis puasa 6 itu. Mau menggantinya di puasa yang lain, boleh saja. Puasa Senin Kemis. Niatkan itu mengganti puasa. Tapi terhitung atau tidak? Harus dihitung. Berapa hari puasa itu tidak dilaksanakan. Maka harus mengganti sebanyak itu pula. Niatnya puasa membayar hutang. Puasa kodo nih. Sanggup atau tidak? Nah, kalau tidak sanggup, kata Allah, boleh diganti dengan fidyah. Memberi makan satu orang fakir miskin. Silakan hitung kembali berapa kali Anda tidak berpuasa. Dikalikan berapa hari, dikalikan berapa duit. Dan setelah duitnya itu ketemu, berikan kepada fakir miskin. Nah, bulan puasa Ramadan nanti, kalau kita hidup nih, akan masuk ke sana, itu kesempatan bagus untuk membayar hutang fidyah itu. Dan lebih bagusnya lagi dibayar sekarang. Setelah duitnya itu ketemu, terkumpul, misalnya terhitung 7 juta sekian, dan kemudian dibelikan beras, belikan sirup, gula, apalagi Indomie, mungkin Indomie goreng, Indomie rebus, telur, minyak goreng gitu kan. Habiskan semua itu dibelanjakan, dan kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga, diniatkan itu membayar fidyah. Tidak usah dibilang sama orangnya, ini duit fidyah Bu, jangan begitu. Dosa kita cukup kita yang tahu dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu.
Itu dosa kita dengan Allah, cukup itu saja yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Itu kita ngasih duit sama orang, itu uang zakat kah, itu uang infak kah, itu uang fidyah kah, tidak perlu orang itu tahu. Ini uang zakat, ini uang infak, ini uang fidyah, tidak perlu orang itu tahu. Duit apa yang kita beri, cukup kita saja yang tahu dengan Tuhan. Nah, jadi berikan kepada tetangga-tetangga yang kurang mampu, kepada saudara-saudara yang tidak mampu, berikan uang itu. Nah, kalau bisa ditambah lagi dengan uang zakat, ditambah lagi dengan uang infak, digabungkan menjadi satu, dan pemberian itu bisa lebih banyak, bisa dapat 1 RT. Kalau kawan kaya bisa dapat 1 RW. Jadi gunanya harta itu diberikan Tuhan bukan untuk mengotori diri kita, tapi untuk mensucikan diri kita. Jadi kita harus pandai mempergunakan harta yang diberikan oleh Tuhan itu. Surat Tobat sudah, surat Ayub sudah, penjelasan tentang puasa sudah. Kayaknya ini sudah komplit. Al-Baqarah 160 dan Al-Baqarah 183 dan surat 38 tadi yang menceritakan tentang Nabi Ayub yang disakitkan Tuhan bertahun-tahun dan kemudian disembuhkan oleh Allah dengan membaca doa Ani Masani Syaitonu binus biwazab. Dia meminum air itu dan kemudian mandi dengan air itu. Dulu telaga itu kotor, tapi karena orang Mesir itu tahu, ternyata Allah itu sudah mengabulkan doa Ayub, dan di tempat Ayub sakit itu sudah diterbitkan mata air dan sudah membentuk kolam walaupun kotor. Kemudian warga Mesir itu berbondong-bondong datang ke sana, membaca doa itu dan kemudian mandi di situ dan kemudian minum air di situ. Akhirnya orang itu sembuh semua penyakitnya. Bersih semua tempat itu, nggak ada lagi sampah di situ. Daun saja tidak ada di situ, bersih semua. Itu bertahun-tahun kejadiannya itu. Banyak tempat-tempat yang mengandung barokah di daerah Mesir. Tapi sekarang sudah ditutup. Ya, tidak boleh lagi orang mandi di sana. Sudah dibikin tempat dan kemudian dibikin air pancuran gitu. Jadi barang siapa ingin minum di sana boleh minum di situ. Tapi di lebih bagusnya orang mandi ke sana, minum ke sana, mengetahui sejarahnya Nabi Ayub. Jadi biar lebih afdol gitu. Saya sih pengen ke sana tapi belum. Nantilah kalau ada duit. Kalau Allah mengizinkan, saya akan sampai di sana. Di tempat sumurnya atau telaganya Nabi Ayub itu. Oke kawan, kayaknya pelajaran kita ini cukup hari ini. Kalau ada yang kurang nanti akan saya pikirkan lagi. Nanti saya akan bikin video lagi besok untuk melanjutkan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, dan kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ada rezeki, umur panjang, kita bisa melaksanakan perintah Allah itu untuk melaksanakan bulan suci, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Oh iya, tadi saya lupa. Kenapa orang beriman itu yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Orang Islam tidak diperintahkan lagi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Kenapa di situ tidak ada Islam? Kenapa tidak disebut Islam? Karena Islam itu sudah ada syaratnya. Syarat yang pertama bersyahadat, syarat yang kedua sholat, syarat yang ketiga berpuasa, syarat yang keempat berzakat, syarat yang kelima berhaji. Kalau orang itu sudah Islam, berarti dia sudah memenuhi syarat yang ketiga itu. Nah, yang ketiga. 1, 2, 3. 3 syarat. Berarti orang itu sudah mengetahui tentang hukum dan tata cara melaksanakan puasa. Maka orang itu tidak lagi dipanggil oleh Allah karena dia sudah Islam.
Nah, itulah hebatnya Islam. Jadi yang dipanggil oleh Al-Quran itu, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam, masuklah, peluklah agama Islam itu secara kafah. Nah, kalau orang itu sudah memeluk agama Islam, berarti dia itu sudah menemukan kemenangan. Maka di dalam solat itu, ayyalal solat, ayyalal falah. Orang yang solat itu adalah orang yang menemukan kemenangan. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman itulah yang dipanggil oleh Tuhan itu. Karena orang-orang yang beriman itu yang masih badung, bandel, keras kepala. Supaya dia masuk ke dalam Islam. Setelah dia masuk ke dalam Islam, tidak dipanggil lagi. Jadi posisi kawan itu, berimankah atau sudah Islam? Nah, kalau sudah Islam, berarti pelajaran ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena sudah paham dan mengerti. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.